Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Fadlian Sanum dari kelas IF 47 Gabub 05 dengan NIM 103012330106. Dibuatnya video ini ditujukan untuk pengerjaan tugas evaluasi penilaian CLO 1 Manajemen Proyek TIK tahun 2025. Adapun ini merupakan infografis yang saya buat. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang include di dalam infografis ini dan diuraikan menurut penjelasan saya sendiri sebagai pengerjaan tugas Manpro. Oke, saya mulai. Yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proyek yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tugas tertentu dalam batas waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditetapkan. Manajemen proyek TIK itu sebenarnya cara kita mengatur dan menjalankan proyek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi supaya hasilnya sesuai tujuan gitu. Jadi ini bukan cuma soal ngoding atau bikin sistem, tapi lebih ke gimana kita mengelola waktu, biaya, sumber daya, dan resiko agar proyek berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Kalau dalam definisi PMBOK, proyek itu disebut sebagai usaha sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Artinya, proyek selalu punya awal dan akhir dan hasilnya itu tidak berulang seperti pekerjaan rutin gitu. Contoh gampangnya, kalau kita membangun sebuah sistem one stop service gitu di Telkom contohnya ya untuk kampus, itu disebut proyek. Tapi kalau nanti sistem itu udah jadi dan kita hanya mengoperasikan setiap hari, itu sudah masuk kegiatan operasional dan bukan lagi proyek. Adapun karakteristik proyek sendiri, proyek itu punya beberapa ciri khas yang membedakannya dari pekerjaan biasa gitu. Yang pertama di sini, proyek itu bersifat sementara, jadi pasti ada awal dan akhir. Yang kedua, proyek itu hasilnya unik, gak bisa disamakan dengan proyek lain gitu walaupun mirip ya. Yang ketiga, proyek itu tidak rutin dan penuh ketidakpastian. Jadi proyek itu butuh perencanaan yang matang gitu. Selain itu juga proyek biasanya melibatkan banyak orang gitu ya. Melibatkan banyak orang dari berbagai tim, misalnya tim IT, tim desain, tim keuangan, dan juga tim manajemen. Dan tentu saja semuanya harus dikelola dengan sumber daya yang terbatas, baik itu dalam konteks waktu, uang, maupun tenaga. Oke, selanjutnya eh, di sini terdapat perbedaan proyek dan operasional ya. Proyek itu sendiri, yang pertama, proyek itu untuk mendukung kebutuhan suatu organisasi, dan operasional itu visi dan misi untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi gitu. Yang kedua, siklus proyek itu relatif pendek dan operasional itu jangka waktunya panjang karena eh, proyek itu dalam jangka waktu tertentu aja gitu, enggak terus menerus, enggak ada ujungnya. Sedangkan operasional bisa jadi itu melanjutkan, eh, berkelanjutan hingga eh, jangka waktu yang panjang. Terus yang ketiga, proyek itu berhenti ketika tujuan proyek berhasil dicapai dan operasional itu tidak akan berhenti. Seperti yang disebut tadi itu berkelanjutan ya, terus menerus dijalankan. Yang keempat, proyek terdapat anggaran dan jadwal yang ditentukan di awal, jadi punya perencanaan ya kalau proyek, dan juga jadwal timeline yang telah dibuat gitu. Sedangkan operasional tuh punya batasan anggaran dan jadwal yang tidak seketat proyek. Jadi agak longgar ya kalau operasional karena itu sistemnya dari misalkan dalam jangka waktu tertentu itu, anggaran dan jadwalnya mungkin akan lebih mirip dengan sebelum-sebelumnya gitu. Terus yang kelima, kalau proyek itu keperluan dan sumber dayanya berubah, baik macam maupun volumenya. Sedangkan operasional itu sumber dayanya relatif konstan seperti yang disebutkan tadi juga ya. Jadi mungkin orang-orangnya sama ataupun sumber daya yang dibutuhkan sama gitu. Bisa jadi untuk operasional, sedangkan proyek itu berubah. Bisa jadi ada suatu komponen yang dibutuhkan
lebih bisa berubah. Biar lebih jelas lagi, proyek itu berfokus pada pencapaian satu hasil tertentu dalam waktu terbatas gitu. Sedangkan operasional adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus secara berulang. Contohnya, kalau di kampus kita bikin sistem akademik baru, itu masuknya proyek ya. Karena ada perencanaan, jadwal, dan juga batasan anggaran yang dibuat. Tapi kalau sistem itu udah jalan dan kita hanya memproses data mahasiswa tiap semester, itu bagian dari operasional. Jadi proyek itu kayak mm, event spesial dengan target tertentu gitu. Sedangkan operasional itu rutinitas harian yang dijaga supaya tetap berjalan. Terus di sini mungkin belum ada, tapi itu juga di tugas nggak ada yang harus ditulis di sini terkait dengan triple constraint gitu, tiga batasan proyek. Tapi di sini saya akan menjelaskan juga. Jadi setiap proyek itu dikendalikan oleh tiga hal utama yang disebut triple constraint gitu. Yang pertama ruang lingkup, yang kedua waktu, dan juga yang ketiga biaya. Ruang lingkup itu bicara tentang apa yang mau kita capai, dan waktu itu tentu bertentang berapa lama proyek itu harus selesai, dan biaya adalah berapa besar dana yang tersedia. Kalau salah satu berubah, eh, misalkan ada yang berubah gitu dari tiga tersebut, yang dua lainnya pasti ikut terpengaruh. Misalnya, kalau ruang lingkupnya ditambah, itu otomatis waktu atau biayanya juga harus naik. Makanya manajer proyek itu harus pintar menyeimbangkan ketiga faktor ini supaya proyek tetap sesuai rencana. Oke, selanjutnya di sini ada jenis organisasi proyek ya. Dalam dunia nyata gitu, proyek dijalankan dalam struktur organisasi yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya ada tiga bentuk utama ya. Di sini ada organisasi fungsional, productize, dan juga matrix. Untuk organisasi fungsional itu di mana orang-orang bekerja berdasarkan divisi masing-masing gitu. Misalkan bagian, kan biasanya ada banyak bagian ya. Misalkan ada bagian IT, keuangan, dan juga ada bagian SDM. Proyek itu biasanya dijalankan oleh salah satu divisi dan manajer proyeknya itu hanya bertindak sebagai koordinator. Terus yang kedua di sini ada organisasi projectize. Projectize itu di mana semua orang difokuskan untuk proyek itu saja. Jadi manajer proyeknya punya wewenang penuh dan juga timnya itu bekerja secara full time gitu di proyek tersebut. Terus yang terakhir di sini organisasi matrix. Ini dibagi tiga lagi, ada weak matrix, balance matrix, dan juga strong matrix. Tapi organisasi matrix ini termasuk gabungan dari dua model yang tadi gitu, fungsional dan juga projectize yang ini. Jadi orang tetap di divisi masing-masing, tapi sebagian waktu dari mereka digunakan untuk proyek gitu. Di sini peran manajer proyek bisa bervariasi dari yang hanya koordinator itu masuknya weak matrix ya, sampai yang punya wewenang hampir penuh gitu strong matrix. Jadi tingkatan-tingkatannya wewenang atau haknya atau perannya itu tergantung dari kekuatan matriksnya. Jadi misal kalau wewenangnya lemah, otomatis dia termasuk ke weak matrix gitu. Dan juga wewenang dan haknya atau perannya kuat atau tinggi itu masuknya ke strong matrix. Oke, di sini selanjutnya ada eh, proses manajemen proyek. Jadi manajemen proyek itu, setiap proyek itu punya siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahap ya. Berdasarkan PMBOK gitu. Ada 5 proses utama seperti yang ini ada gambar di sini ya. Ada initiating process, ada planning process, executing process, controlling process, dan juga closing process. Uh, untuk di tahap inisiasi inisiasi proses itu di mana kita memulai proyek dengan menentukan tujuan, menetapkan siapa aja yang terlibat gitu. Inisiasi proyek dalam memulai proyek gitu. Dan juga selanjutnya ada planning proses.
Planning proses ini planning, yang namanya planning kita membuat rencana gitu. Kita membuat rencana detail tentang bagaimana jadwalnya dan juga anggarannya, resikonya apa aja, sumber dayanya apa aja, itu kita eh, lakukan di tahap planning proses gitu. Yang ketiga, di sini ada executing. Di tahap executing ini kita melakukan di sini tahap pelaksanaan hitungannya execute kan. Dimana rencana kita yang udah dibuat itu benar-benar diproses. Dan di sini controlling proses itu dimana kita menguasai jalannya proyek, memastikan semuanya sesuai rencana dan melakukan koreksi kalau ada masalah gitu. Jadi di sini kenapa dia berkaitan dengan planning dan juga executing. Jadi kita mengontrol gitu, mengawasi. Kalau emang di bagian planning ada yang salah, berarti harus diperbaiki. Dan juga misalkan di bagian execute, di bagian pelaksanaan itu ada yang salah juga atau tidak sesuai rencana, itu kita harus tetap melakukan koreksi gitu. Dan yang terakhir di sini tahap closing ya. Yang namanya closing di sini penutupan. Jadi di sini kita melakukan evaluasi, dokumentasi dan juga menyerahkan hasil akhirnya. Tahapan-tahapan ini sebenarnya fleksibel ya sifatnya. Bisa saling tumpang tindih gitu, tergantung gimana kompleksitas proyeknya. Terus di sini ada juga sertifikasi manajemen proyek gitu. Kalau kita nantinya pengen berkarir ya di bidang manajemen proyek, terutama di bidang IT gitu, sertifikasi ini bisa jadi nilai plus banget buat kita, karena di sertifikasi ini kita nggak cuma paham, menandakan kalau kita nggak cuma paham teori tapi juga bisa menerapkan standar global dalam mengelola proyek gitu ya. Yang pertama yang paling terkenal di sini ada PMP ya, singkatan dari Project Management Professional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional bernama PMI atau Project Management Institute. Terus PMP ini termasuk sertifikasi bergengsi ya, karena materinya menyeluruh gitu dan juga sangat global, mulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai juga penutupan proyek. Biasanya cocok buat yang udah punya pengalaman dalam memimpin proyek. Terus di sini ada CAMP atau Certified Associate in Project Management. Jadi kalau masih baru atau belum punya jam terbang tinggi, biasanya kita bisa mulai dari CAPM gitu. Sertifikasi ini versi dasar dari PMP. Jadi lebih fokus ke pemahaman konsep manajemen proyek yang dasar gitu. Terus selain yang dua tadi juga itu ada eh, PRINCE di sini ya. Ada PRINCE atau Project in Control Environment. Sertifikasi ini biasanya populer di benua Eropa ya dan pemerintahan, karena sistemnya lebih menekankan pada kontrol dan juga dokumentasi pada tiap tahap proyek gitu. Terus ada juga CPM di sini, Certified Project Manager. Terus ada juga Certified Scrum Master gitu. Terus sebenarnya masih banyak ya, ada beberapa sertifikasi lain dari lembaga pelatihan profesional, tergantung arah karir yang kita mau gitu. Intinya kalau kita pengen punya salah satu sertifikasi ini, secara otomatis kita bisa dianggap punya kompetensi atau kredibilitas dalam project manajemen project gitu, dan bisa banget jadi poin plus kita pas kita masuk ke dunia kerja kayak gitu. Terus yang terakhir di sini ada tools-tools yang dapat digunakan di zaman sekarang gitu ya, di zaman yang teknologinya udah maju banget, udah banyak banget tools digital yang bisa bantu kita ngatur tugas, jadwal, komunikasi tim proyek gitu. Udah banyak banget. Di sini ada list-listnya. Kalau di yang biasa dipakai untuk proyek yang masih kecil gitu atau timnya cuma beberapa orang, itu biasanya kita bisa pakai Trello atau Asana gitu. Tujuannya simpel banget, kita pakai sistem papan atau kartu gitu, pakai Kanban board. Jadi kita bisa lihat progres tugasnya dari tahap to do, in progress sampai juga done gitu.
Kelebihannya dari tools ini tampilannya visual dan gampang dipahami siapapun yang ada di tim gitu. Terus misalkan kalau kita pengen ngerjain project yang agak besar dan juga butuh perencanaan yang lebih detail gitu. Misalnya ngatur timeline, durasi pekerjaan, beban kerja tiap anggota tim, kita bisa memakai Microsoft Project ini ya. Ini tools yang klasik tapi masih powerful banget gitu buat bikin Gantt chart, bikin estimasi waktu, sampai ke pembagian sumber dayanya. Biasanya dipakai di perusahaan besar atau instansi besar gitu. Terus kalau emang kita di proyek itu terkait dengan pengembangan software atau IT gitulah, kita bisa pakai Jira. Di sini ada Jira ya. Jira Tools ini cocok banget buat tim yang biasanya kerja pakai metode Agile gitu atau Scrum. Di sini kita bisa ngatur sprint, bisa ngatur backlog, bisa melakukan bug tracking, dan juga komunikasi antar developernya lebih terstruktur gitu kalau pakai Jira ini. Ini biasa tools yang dipakai proyek-proyek di bidang IT gitu ya. Terus selain itu juga ada Smartsheet di sini, ada Smartsheet dan juga ada ClickUp atau ada monday.com gitu kan. Di sini punya fungsi serupa, yaitu memudahkan kolaborasi dan pelaporan progres proyek secara real time gitu. Intinya semua tools-tools ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini yang biasa digunakan aja. Ini bisa membantu manajer proyek supaya bisa kerja dengan timnya itu lebih transparan, terpantau, dan juga lebih efisien gitu. Tanpa harus ribet pakai spreadsheet manual, pakai Word manual, Docs manual gitu kan. Kita bisa dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi ini. Jadi tinggal pilih toolsnya aja yang paling cocok sama ukuran dan juga kebutuhan proyeknya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan infografis yang telah saya buat. Mungkin eh, di sini saya meminta maaf jika agak panjang videonya, karena mungkin saya menambahkan beberapa komponen yang tidak termasuk dalam tugas ya, tapi nggak apa-apa. Itu juga semoga bisa menjadi poin plus juga bagi yang menonton video ini ya, bisa dijadikan ilmu tambahan gitu. Mungkin sekian, terima kasih yang sudah bisa menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan yang setelah saya perbuat dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.